Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzur Raihan dengan NIM 240512041107. Pada video kali ini saya akan membahas teknologi keamanan, yaitu namanya end-to-end encryption. Yang ini biasanya terdapat pada keamanan WhatsApp, Telegram, atau sosial media chatting lainnya. Jadi ketika kita berkomunikasi pada WhatsApp, baik dalam chat pribadi maupun grup, itu orang luar tidak dapat mengakses pembicaraan kita dengan ngehack baik server dari WhatsApp tersebut, karena ketika dicoba membobol maka chatnya itu akan berupa enkripsi atau sebuah tulisan acak sehingga orang lain tidak dapat membacanya, dan hanya yang dapat melihat itu hanya orang yang mengirim dan orang menerima. Jadi sebelum lebih lanjut saya akan membahas itu end-to-end enkripsi dulu sebelum mekanismenya seperti apa. Jadi end-to-end encryption pada WhatsApp itu digunakan ketika kita tuh mengobrol menggunakan WhatsApp Messenger. Maka pesan panggil prodi itu hanya diketahui oleh yang mengirim dan orang yang berkomunikasi dengan Anda. Jadi singkatnya, jika orang lain atau yang tidak berkomunikasi dengan kita tidak dapat melihat isi chat kita tersebut, walaupun melihatnya langsung walaupun orang WhatsApp itu sendiri, karena telah dienskripsi pada data server. Jadi sini saya akan membahas bagaimana caranya itu mekanismenya itu berjalan. Terlebih dahulu kita perlu sedikit mempelajari apa itu enkripsi. Jadi enkripsi itu adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengubah suatu kalimat atau kata-kata atau language menjadi suatu kalimat baru dengan format acak. Jadi kalau diibaratkan, enkripsi itu adalah sebuah kotak peti yang dimana ada sebuah kunci untuk membuat kotak kunci itu. Seperti lihat pada gambar di sini, inputnya misalnya kita nginput apa itu, maka ada algoritma enkripsi. Salah satunya ada AES atau Advanced Encryption Standard. Ini adalah salah satu algoritma enkripsi yang umum digunakan. Maka nanti pada outputnya dia akan keluar seperti ini. Jadi seperti saya bilang tadi, jika orang melihat chatan kita dari luar, maka yang dilihat itu seperti ini. Dan untuk mengakses kembalinya seperti itu, maka perlu digunakan sebuah kunci. Nah, kunci ini digunakan untuk mendekripsi dari kata-kata ini. Jadi setelah dienkripsi maka dapat dilihat tulisannya seperti apa. Oke, lanjut kita akan bahas mekanisme end-to-end enkripsi. Jadi syarat yang perlu kita ketahui untuk enkripsi itu adalah kunci dari penerima dan pengirim itu harus sama. Jadi agar penerima atau pengirim dapat melihat pesan tersebut. Jadi karena seperti saya bilang sebelumnya, untuk membuka sebuah enkripsi itu atau mendekripsi sebuah enkripsi, maka diperlukan sebuah kunci. Karena dalam server ini bentuknya acak, jadi saat dikirim maka si penerima ini harus mengembalikan bentuknya semula dengan sebuah kunci yang sama dengan yang ada oleh pengirim. Nah, untuk melakukan metode agar kuncinya ini sama, maka ada suatu teori yang dikemukakan oleh Diffie dan Hellman yang dinamakan Diffie-Hellman key actions, jadi pertukaran kunci. Ini adalah metode yang digunakan pada end-to-end enkripsi pada WhatsApp. Jadi agar pengirim dan penerima itu memiliki sebuah kunci yang sama, maka akan dilakukan sebuah kunci. Nah, kuncinya ini pada masing-masing baik penerima maupun pengirim itu ada public key dan private key. Nah, dari sini kita bisa melakukan penukaran kunci agar kuncinya itu sama dan dapat dilihat pesan dari masing-masing penerima atau pengguna. Oke. Jadi, misalkan ada dua orang di sini, yaitu ada Budi dan Iman.
dan masing-masing user itu punya public key dan private key-nya masing-masing. Dan Iman pun sebaiknya juga seperti itu dan memiliki public key dan private key-nya masing-masing. Maka di vHelman key action itu akan menukar public key-nya. Jadi public key-nya akan dikirim melalui server. Server itu akan mengirim public key dari milik si Budi ini ke milik si Iman. Maka di sini akan terdapat public key si Budi. Dan begitu juga sebaliknya. Dari public key si Iman ini akan dikirim melalui server dan akan memiliki sebuah public key dari si Budi ini akan memiliki sebuah public key dari si Iman. Maka setelah didapatkan masing-masing public key dari antar kedua belah pihak, maka nanti public key yang didapatkan itu akan ditambah atau digabung dengan private key dari masing-masing user. Misalkan di sini private key si Budi ini akan ditambah dengan public key si Iman. Maka nanti akan menghasilkan sebuah private key yang sama, yaitu private key si Iman dengan public key si Budi. Nah, di sini saya akan memiliki sebuah pencontohan bagaimana hal itu bisa terjadi, kenapa ini bisa sama. Ada sebuah matematis atau matematikanya yang digunakan pada pertukaran public key ini. Jadi pada sebuah server itu akan ditentukan sebuah base, ini bilangan prima, ini sebagai contoh saja. Nah, ini contohnya ada bilangan prima, misalnya base itu basicnya itu ada 5 dan modulusnya itu 23. Dan itu harus berupa bilangan prima, jadi bisa 2, 3, 5 dan sebagainya. Di sini saya mengambil contoh yaitu 5 dan modulusnya itu 23, atau untuk sisa pembagiannya itu dibagi 23. Jadi nanti yang dipastikan setiap orang tuh pasti dikasih oleh WhatsApp atau server itu sebuah private key masing-masing. Ini telah ditentukan. Misalkan saat sini saya tentukan Budi itu memiliki private key 6 dan si Iman itu private key-nya 15. Jadi untuk mencari public key dari masing-masing user, maka ada sebuah persamaan yang digunakan untuk mencari sebuah public key dari masing-masing user, yang dimana basic atau base yang ada pada sebuah server itu dipangkatkan dengan nilai dari private key-nya. Setelah dipangkatkan di modulus atau modulus dengan 23 atau berapa sisa pembagiannya setelah dipangkatkan dengan 23. Jadi di sini dapat dilihat jika public key dari si Budi ini dengan base-nya itu 5 dipangkatkan 6 di modulus 23, maka mendapatkan hasil 8 dan di sini private key-nya si Iman 15 dan 5 pangkat 15 dibagi 23 itu 19. Nah, nilai 8 dan 19 inilah yang akan ditukar melalui server. Maka nilai 8 ini akan bersama dengan pesannya akan dikirim melalui server ke si Iman. Maka si Iman memiliki public key si Budi 8 dan Budi memiliki public key dari Iman 19. Tapi kalau teman-teman di sini walaupun ditambah, kalau sesuai dengan tadi itu ini tak sama. Jadi sebenarnya bukan langsung ditambah. Jadi ada lagi suatu persamaan yang digunakan untuk menggabungkan public key dan private key dari masing-masing user. Ya, langsung ke contohnya. Nah, di sini untuk mendapatkan end-to-end key dari masing-masing user, setelah public key tadi itu didapatkan, public key ini dari public key dari orang lain atau dari penerima maupun pengirim, itu dipangkatkan dengan private key yang dia punya, dibagi dengan modulus lagi dengan modulus tadi dengan ketentuannya 23. Ini ketentuan yang saya buat. Maka bisa dilihat di sini public key-nya 19 dipangkatkan 6 dibagi 23 itu hasilnya 2. Dan di sini juga bisa dilihat 8 dipangkatkan 15 dan dibagi 23 sisanya 2. Nah, bisa dilihat di sini bahwa key-nya itu sudah sama. Jadi seperti yang ditentukan tadi. Jadi dengan key yang sama, maka masing-masing user dapat membuka hasil dari pesan yang dikirim atau pesan yang maupun pesan yang diterima.
walaupun ini nanti public key tidak berupa angka maupun apa hal lain, tapi di sini bisa dilihat bahwa public key itu sudah sama. Nah, di sini contohnya, misalkan si Budi mengirim halo, kemudian di sini kan si Budi sudah mendapatkan private key dari server, kemudian dicari public key-nya berapa, kemudian dikirim. Kemudian halo ini dienkripsi menggunakan suatu algoritma yang ada pada server yang ada ditetapkan oleh si developer. Maka nanti bersama dengan hasil enkripsi ini dikirim juga public key dari si Budi ke server, dan pada di server ini juga akan mengirim berupa enkripsi juga dan public key dari si Budi ke si Iman. Maka setelah sampai di sini, nanti nilai dari enkripsi ini akan didekripsi dengan memunculkan suatu kunci, yang mana kuncinya tadi itu didapatkan melalui metode ini. Jadi dari metode ini public dan private key-nya, setelah dicari public dan private key-nya, kemudian di encrypt dengan rumus end-to-end key ini, dimana publicnya dipakaikan private dan dibagi dengan modulus yang telah ditentukan, maka nanti akan didapatkanlah pesan sebenarnya yang dikirim oleh si Budi. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, sistem sosial media terutama sosial komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram itu memiliki keamanan yang cukup tinggi atau baik, sehingga orang luar itu tidak bisa sembarangan mengakses pesan yang kita kirim. Jadi keprivasian itu benar-benar dijaga. Jadi jika suatu orang menyerang satu server dan ingin melihat pesan yang terjadi antara dua orang ini, hanya akan terlihat sebuah format yang tidak jelas yang tidak dapat dibaca dan harus didekripsi, dan setiap orang tuh belum tentu tahu apa algoritma digunakan untuk menkripsi suatu pesan itu, sehingga keamanan data dari masing-masing server dapat terjaga. Ini adalah satu metode keamanan yang digunakan oleh WhatsApp, Telegram, dan beberapa sosial media lainnya dalam mengirim pesan. Jadi mungkin cukup sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.